Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Serta dimanapun Anda berada, ayuhal hadirun wal hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh As-Siyam, panduan lengkap fikih puasa bulan Ramadan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema poin kedua dari subbab yang ketiga tentang niat. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang makna niat. Apa sih itu niat? Itu sudah kita jelaskan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah sah puasa seseorang itu tanpa niat. Apakah sah puasa kita itu tanpa kita berniat, gitu, tanpa kita melakukan niat. Nah, penulis mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa niat adalah salah satu syarat sahnya puasa. Niat adalah salah satu syarat sahnya puasa. Bahkan ibadah-ibadah lain, semua ibadah itu salah satu syarat sahnya adalah niat. Begitu juga dengan tema puasa. Maka tidak sah puasa seseorang jika tanpa niat, seperti ibadah-ibadah lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya adalah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini. Artinya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini manusia, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu. Secara dengan ikhlas, murni kita melakukan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu arti ikhlas. Kita melakukan sesuatu ini bukan untuk dilihat oleh orang, bukan juga untuk nama kita menjadi terkenal gitu. Bukan kita tidak ingin kita melakukan ibadah itu untuk didengar orang lain, untuk dilihat orang lain, untuk menjadi terkenal gitu. Atau kita melakukan ibadah ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka untuk makhluk lainnya, misalnya seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyembelih ayam, menyembelih sapi gitu, yang kemudian mereka kepala sapinya itu disiapkan untuk penghuni lautan, penghuni perkebunan, hutan, gunung dan sebagainya. Itu syirik. Mereka melakukan itu bukan karena Allah gitu. Nah, maka ikhlas dalam puasa adalah kita melakukan puasa ini betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Betul-betul kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mendapatkan uang, jabatan, harta dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari. Sungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Diterima atau tidaknya suatu amal ibadah maka tergantung niatnya. Kalau dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi wa yada'a ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Artinya adalah semua amal soleh Bani Adam, keturunan Bani Adam, manusia kita semua ini, semua amalan mereka itu untuk mereka sendiri, untuk kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, karena sungguhnya itu adalah untukku, kata Allah. Jadi semua amal soleh kita itu kita lakukan untuk kita gitu. Tapi ibadah puasa doang yang kata Allah, kecuali ibadah puasa ini, karena sungguhnya ibadah puasa ini manusia lakukan itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendirilah yang akan membalasnya.
ia meninggalkan makan dan syahwatnya pada saat berpuasa, itu mereka lakukan karena aku gitu. Karena aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak sah puasa seseorang yang ia lakukan tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa niat karena ia hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, barang siapa yang niat puasa bukan karena Allah, melainkan dia berpuasa untuk naik jabatannya, dia berpuasa untuk penghuni lautan, pantai selatan, gunung Merapi, gunung apa itu, nah, maka itu adalah perbuatan syirik yang amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia wafat dalam keadaan syirik, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah, gitu. Karena orang lain lah. Syirik, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia salat bukan karena Allah. Dia tawaf bukan karena Allah. Dia puasa bukan karena Allah, tapi karena ada bangsa jin yang dia berharap dari situ harta yang melimpah. Itu adalah perbuatan syirik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.